Kemudian angka 5-nya di sebelah kanan atau sebelah kiri 0? Itu ada di sebelah ini ya, sebelah kanan angka 0. Sehingga kamu hitung min 3 sampai 5 itu ada berapa jaraknya? Coba. Ini di sini sudah ditulis 8. Ada jawabannya. Nah, betul enggak? Betul, Bu. Betul. Betul, Bu. Betul. Ya, bagus. Itu siapa itu yang menyebut betul? Coba sebagai perkenalan sehingga Ibu bisa menghafal. Suatu saat kalau misalnya Ibu merekap nilai, oh si anak ini tuh aktif. Syukur-syukur kalau kita sudah mulai bertemu ya. Sebelum bertemu juga Ibu sudah mengingat nama kamu. Siapa coba yang tadi yang nyebut betul itu? Perkenalan dong. Siapa namanya? Maresa, Bu. Siapa? Maresa. Pak Resa, iya Pak Resa. Nanti Ibu ingat-ingat sehingga sekarang Ibu tulis Pak Resa gitu ya. Iya, bagus. Nah, kita lanjut ya, slide selanjutnya ya. Kita buka. Nah, ini Ibu akan berbicara tentang nilai mutlak. Apa sih definisi dari nilai mutlak itu? Gitu kan? Nilai mutlak itu biasanya itu dilambangkan dengan garis ya, 2 garis, diapit dengan 2 garis gitu kan. Nah, ini nilai mutlak X itu dinotasikan dengan 2 garis. Jadi X-nya itu berada di tengah-tengah. Nah, kalau kamu mendapatkan atau menemukan seperti ini, berarti itu adalah mutlak X. Atau bisa disebutkan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Itu kalau mau diteruskan ya. Nah, sekarang Ibu ambil contoh. Misalnya harga mutlak 4. Nah, ini dibacanya mutlak 4, gitu kan? Nah, artinya jarak angka 4 dari 0 pada garis bilangan. Kalau misalnya ditanyakan mutlak min 4, itu artinya jarak angkanya min 4 dari 0 pada garis bilangan. Nah, ini nilainya itu akan sama ya, antara mutlak 4 dan mutlak min 4. Nah, sehingga bisa dituliskan digeser. Nah, ini nilai mutlak dapat pula dituliskan sebagai berikut ya. Harga mutlak X sama dengan X jika X lebih besar sama dengan 0. Ini kamu bisa lihat nggak yang bawahnya? Kalau nggak bisa lihat, Ibu sebutkan ya. Harga mutlak X sama dengan min X. Itu min X. Jika X-nya itu lebih kecil 0 gitu ya. Jadi itu yang bawahnya min X ya. Ketutup ya? Iya. Nah, sekarang silakan kalian tulis ya slide ini, barangkali sebagai nanti kamu mau baca-baca lagi, boleh Ibu beri kesempatan, silakan dicatat. Ya, udah? Untuk soal penugasannya sudah ada? Rumusnya apa untuk menghitung berapa besar hambatan? Ada yang Ya, kita lanjut ya. dicatat terlebih dahulu. Karena untuk jawabannya kalian ada video yang Ibu beri. Nah, ini Ibu berikan contoh ya, ada 2 contoh. Kalian silakan tulis dulu. Yang kedua, jelaskan penamaan syarat. Yang ketiga, apa yang digunakan lagi? Harus dicatat semua ya.
kita masukkan. Dokter Bapak sudah menjelaskan panjangnya sudah dikatakan, tapi di sini khusus itu pasti penjelasan. Kemarin itu penjelasan itu kan sudah ibu kasih tahu sudah ibu mulai. Itu adalah luas 6. Nah, sekarang itu ada tempat yang itu ada seni rupa umum dan ada seni rupa rata. Kalau topeng termasuknya seni rupa umum itu sebetulnya tadi maka dia memberikan si jelasnya dari awal saja dari masih hanya untuk estetis saja, hanya untuk indah saja. Bibi. Iya udah bacaan kesehariannya. Ya, sudah dicatatnya. Nah, lihat di sini contoh yang pertama. Namanya sebutkan. Tentukan nilai mutlak dari min 3 ya, dan harga mutlak 3. Nah, ini cara menjawabnya itu mutlak min 3 itu nilainya sama dengan 3. Kemudian mutlak 3 itu nilainya 3. Karena yang namanya harga itu yang sudah dimutlakan itu tidak ada yang bernilai negatif. Ya, jarak itu tidak ada yang nilainya negatif. Ya. Kemudian kamu bisa lihat, ini kamu bisa hitung ya ada berapa dari 0 ke min 3 gitu. Ini kan ada 1, 2, dan 3. Kemudian ke 3 juga 0 ke 3 itu nilainya atau jaraknya sama 3. Nah sekarang misalnya contoh yang kedua, ini tentukan nilai mutlak dari harga mutlak 10 dikurangi mutlak min 3. Sehingga di sini berarti mutlak 10 dikurangi min 3 gitu kan. Nah, perhatikan, mutlak 3 itu akan berubah menjadi 3. Positif kan? Jadi 10 dikurangi 3 karena yang mutlak min 3-nya itu berubah menjadi angka 3. Jadi 10 dikurangi 3. Nah, isinya itu adalah 7. Coba dari yang Ibu terangkan ini bisa dimengerti nggak? Coba kasih jawaban. Bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Nggak terdengar? Coba. Bisa, Bu. Bisa. Bisa, ya alhamdulillah. Berarti pada pinter kelas IPS 2, IPS 3. Terus video diizinkan. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu punya rumus ya, atau punya syarat bahwa mutlak fx sama dengan c itu dengan syarat c-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Kalau mutlak fx sama dengan mutlak gx, berarti ini dua-duanya persamaan. Syaratnya itu mutlak gx harus lebih besar sama dengan 0. Jadi gx-nya itu tidak bisa negatif, jadi harus positif gitu ya. Nah, ini Ibu akan memberikan suatu contoh dan penyelesaiannya. Kalian silahkan simak. Di sini x mutlak x dikurangi 5 sama dengan 10. Nah, berarti 10 ini c ya. 10 ini adalah sebagai c. Kemudian mutlak x dikurangi 5-nya itu adalah sebagai fx gitu kan. Nah, di sini kan syaratnya itu harus dibuat bahwa C-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Betul nggak? 10 lebih besar sama dengan 0. Kan betul ya, berarti sudah memenuhi syarat. Nah, maka bisa dilanjutkan bahwa X dikurangi 5 lebih besar sama dengan 0. Maka min 5-nya ini bisa pindah ruas ke sebelah kanan.
Sehingga kalau yang namanya pindah ruasnya itu akan berubah menjadi positif. Sehingga ini akan menjadi X lebih besar sama dengan 5. Gitu ya. Nah, sekarang X dikurangi 5 untuk syarat yang lebih kecil dari 0, maka X-nya itu adalah lebih kecil dari 5. Nah, kita masukkan bahwa X dikurangi 5 sama dengan 10, maka X sama dengan 10 ditambah 5. Jadi X-nya itu adalah sama dengan 15. Atau ini dibuat bahwa min X dikurangi 5 sama dengan 10. Maka di sini min X ini dikalikan ya, min kali X, min kali min positif, jadi positif 5 sama dengan 10. Maka min X sama dengan min 5 ditambah 10. Maka di sini min X-nya itu adalah sama dengan 5. Itu tidak bisa kalau min X sama dengan 5, maka X-nya dipositifkan terlebih dahulu, sehingga dikalikan negatif. Sehingga menjadi X sama dengan min 5, gitu ya. Jadi isinya itu adalah min 5 dan 15. Silahkan, ada yang ditanyakan? Nah, kemudian contoh selanjutnya ya, tentukan nilai X dari mutlak X sama dengan 10. Sehingga di sini dibuat X-nya itu syaratnya kan lebih besar sama dengan 0. Dengan X lebih kecil dari 0, dari 10 gitu kan. Nah, di sini kan berarti X sama dengan 10 atau min X sama dengan 10. Maka semua dikalikan negatif sehingga X sama dengan min 10. Sehingga nilai yang memenuhinya itu adalah min 10 dan angka 10. Silahkan kamu barangkali nanti setelah pertemuan ini kamu mau mengkaji ulang, jadi silahkan dicatat dulu. Sehingga bisa untuk dipelajari, sehingga nanti kalau misalnya kuis atau ulangan harian, kalian tidak mendapat kesulitan lagi. Silakan Ibu kasih kesempatan ya sekitar 5 menit lah untuk mencatat. Pandang ke saya. Dan juga kira-kira kalau saya dibantu berhambat atau beri apa yang terlintas di pikiran kalian? Berarti ketika kita melihat beritanya ini membaca beritanya cuma lihat terus bayangan doang ya, cuma dilihat dulu beritanya doang. Jadi tahun 2021 kalau kita juga masih ke daerah Majalengka, di bulan itu sudah keluar. Boleh di screenshot terlebih dahulu orang boleh nanti Pak, biayanya mahal, murah, jelas, ya, miliaran, paling cuma bisa berapa, ya, tidak sangat lama. Baik, Jadi kalau sudah cukup atau satu kali pengulangan lagi? Ya, ini barangkali yang mau absen, chat linknya sudah ada di chat ya, kalian.
melalui proses yang tiba-tiba ujung-ujung gitu ya, tiba-tiba ya, baik. Perlu dengan 2 kali pengulangan kalian bisa menjawab pertanyaan. Dari misalkan bahannya dari kayu bisa dari padi, kemudian dari kayu juga bisa dengan teknik yang lain. Kemudian kayu juga bisa dari bahan misalkan dari jangan pelit dicat untuk tahun kemarin itu kalian sudah belajar sampai terutama pada saat pembelajaran alat, teknik, prinsip, yang bisa memanfaatkan apa jadi alhamdulillah sudah terjawab. Sebelum Ibu pakai barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tidak mau lagi. Ayo hari ini silakan ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu dulu atau hanya luas dulu karena berarti cukup ya cukup. ya. Kita lanjut ya, sudah kan mencatatnya? Ya, ini contoh yang kedua ya. Ini tentukan nilai X yang memenuhi mutlak 3X tambah 1 sama dengan 4X kurangi 1. Nah, ini dimasukkan ya syaratnya bahwa 3X tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Maka 3X lebih besar sama dengan, ini bisa pindah ruas ya sehingga hasilnya adalah min 1. Atau bisa antara ruas kiri ruas kanan ditambahkan sesuatu yang sama, yaitu 3X tambah 1 dikurangi 1 lebih besar sama dengan 0 dikurangi 1, sehingga 0 kurangi 1 kan min 1, boleh. Kalau kamu ketika SMP mengenal bahwa pindah ruas juga Ibu tidak akan menyalahkan. Cuma sebaiknya itu sebetulnya bukan pindah ruas, tetapi dijumlahkan dengan bilangan yang lawannya gitu ya, tetapi antara ruas kiri dengan ruas kanan ditambahkan dengan bilangan yang sama. Nah, sehingga ini nilai X-nya itu adalah min 1 dibagi 3. Nah, sekarang syarat selanjutnya itu lebih kecil dari 0, sehingga nanti akan menghasilkan 3X lebih kecil min 1, sehingga X sama dengan min 1 dibagi 3. Nah, sekarang ingat bahwa ada suatu syarat bahwa Fx-nya itu sama dengan Gx. Jadi kedua-duanya dimasukkan. Jadi 3x ditambah 1 sama dengan 4x kurang 1.
Sehingga di sini kita kumpulkan yang ada variabelnya ya. Jadi 3x dikurangi 4x sama dengan min 1 dikurangi 1. Sehingga 3x kurangi 4x itu adalah min x. Min 1 dikurangi 1 adalah min 2. Sehingga x-nya itu sama dengan 2. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita buat fx sama dengan min gx. Nah, ini dibuat atau min fx sama dengan gx, sama saja, mana saja. Nah, di sini jawabannya yang dikasih negatif itu adalah yang fx-nya, yaitu min kali 3x tambah 1 sama dengan 4x kurangi 1. Sehingga ini dikali-kalikan ya, min kali 3x itu adalah min 3x. Min kali plus 1 min 1. Jadi 4x dikurangi 1. Nah, sekarang yang dipindahkannya itu adalah yang angka min 1 yang sebelah kanan. Sehingga min 1 ditambah 1 sama dengan 4x ditambah 3x. Sehingga hasilnya adalah 7x sama dengan 0. Maka x sama dengan 0 dibagi 7. Maka 0 dibagi 7, 0 dibagi sesuatu berapapun itu pasti nilainya adalah 0. Sehingga nilainya itu yang memenuhinya itu yaitu 2 dan ya, jadi hanya 2 yang mendapatkan, karena yang lainnya itu negatif, negatif, dan 0. Jadi jawabannya itu adalah 2. Ini Ibu beri kesempatan, silakan kalian catat. Kemudian tadi ada yang ke Ibu bertanya ya, apakah Ibu ini adalah guru matematika wajib? Iya, betul. Ibu adalah guru matematika wajib di kelas 10 IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Jadi yang kalian merasa ada di kelas IPS 1, IPS 2, IPS 3, matematika wajibnya bertemunya itu dengan Ibu. Kalian bisa lihat Ibu tadi ini di media di laptop tadi kamu bisa lihat kan. Nah, ini adalah Ibu Nunung ya. Tadi ada yang bertanya. Ya, silakan sekarang Ibu beri kesempatan sekitar 5 menit untuk mencatat. Yaitu namanya berbanding terbalik. Maka ini berbanding terbalik dengan F1. Untuk menghitung R1 dibandingkan dengan R yang keempat, itu akan sama dengan, karena ini berbanding lurus, maka ini R1 banding dengan R2. Ibu dan Engkau sama si Rizky ya untuk Jun IPS 3-nya yang mana? Ya, sekarang masih ada yang kita tinggal kita kasih tanda perpanjang. Di sini R-nya berbanding apa? Berbanding terbalik. Maka ketika berbanding terbalik, ini dibalikkan. Ya, kalau ini jangan kayak terakhir. Ya, tapi di sini R-nya R2 maka R di sini pun dibuat. R1 sudah diketahui berapa? R1-nya adalah 2 oktal. Ya, dibagi dengan siapa yang berhak? Astri mana pun hapus. Di edisi ada jangan gitu. Astri tadi ada tulisannya. Jangan. Oke. Nggak bisa dihapus dari ikunya. Oh, dokumentasi. Sudah? Sudah belum? Dilanjut? Belum. Belum, ya silakan dilanjutkan. Oke, dibagi dengan R2. Ini yang menjadi pertanyaan. Oke, sama dengan R1 dan ini L2. L1-nya adalah 2,5.
Oke, atau kita pakai rumus perbandingannya aja. Jadi kalian sekalian absen, kemudian jangan ini jauh-jauh dari HP, nanti dilanjut dengan pelajaran ekonomi ya. Jangan dulu pepergian. Iya, Bu. Oke, kali dengan Terusan kan? Terusan. itu adalah 2 kali F1. Oke, dibagi dengan F1. Tapi Ini Ibu minta ya yang belum absen, absen dulu barangkali lupa karena hanya baru 17 orang yang absen ya. Silakan sekalian mencatat ini, kalian absen terlebih dahulu. yang ini ada R1 Bu Supriyatna, Bu. Apa? Ya kamu tulis di chat itu, yang tadi di linknya. Kamu bisa lihat di linknya di chat. Di pesan gimana? Di link isi itunya, Bu. Absennya di link. Iya, ngisinya di link. Iya. Iya di chat pesan ya. Di pesan mana, Su? Sok, sambil nulis ini sambil absen, silahkan. Jadi kita belajar tadi ya materi itu sudah dijelaskan awal. Evaluasi bagaimana konkret dengan kita dalam sesi ini 1 dikali 2. Asli berapa? Ibu yang mana? Kalau yang 1 kali 2. Itu yang Ini ya, Ibu sangat prihatin sekali. Yang menghadiri ini hanya 31 orang. Maaf, Bu. Gimana? Linknya yang mana, Bu? Yang Kenapa? mana? Itu linknya. di pesan, kamu tulis. Ini baru ada 20 orang yang absen ya, sementara yang hadir 31. Silakan. udah tulis. Silakan absennya ditulis ya nama kamu dengan lengkap. Kasihkan Mbak, ini nanti kudu. Sudah dicatatnya? Sudah. Lanjut kan? Nah, sekarang kita ini ya, kita foto bersama dulu.
dibacanya apa? Ini dua ya. Ini adalah Satu loh, sama lagi. Ya, sebentar. Dulu. ya satu om. Ya. Yang dua ini lebih banyak kepada jumlahnya. Oke, ada Dan sama kali dua, nanti nggak kali ini. Ternyata masyarakat ini ya sudah membentuk PBB sekarang langsung tidak ada. dalam ya. Oke, ini baru menggunakan listrik ya. Itu orang Jadi nanti sekarang ada dunia ada yang baru satu yang digunakan. Buka kamera. Buka kameranya. Ya, kita foto bersama ya. Nah, Ibu bisa kenal jadi nanti ya. Fajar berarti itu. Mara ya. Wina coba belum kelihatan jelas itu. Kristina, Tia, coba yang betul biar kelihatan. Ega, Ibu Tia belum pakai kudung. ya, sok biar ini nanti kita foto bersama ya. Nah mungkin untuk materi harga mutlak Ibu akhiri, kemudian nanti juga ada di GCR. Kalau misalnya kalian telat untuk mencatat, kalian bisa buka lagi. Nanti Ibu akan share di GCR ya. Nah ini hanya sebagai supaya kita saling mengenal, kita foto bersama sebagai dokumen ya. Buka ininya apa namanya? Nah, udah ya, Ibu akhiri saja ya untuk pertemuan sekarang, dan kalian jangan lupa pelajaran matematika wajib bersama Ibu. Kalian kalau misalnya ditanya jangan salah, jangan ketukar. Karena IPS 4, IPS 5 matematika wajibnya bukan dengan Ibu ya. Jadi sekarang adalah pertemuan pertama untuk bertemu ya. Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yuk. Ibu. Keluar.